ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian al-wajibat. Kita masuk penjelasan tentang dalil qabul. Bahwasanya qabul merupakan syarat la ilaha illallah. Wa dalilul qabul qauluhu ta'ala, dalil qabul firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sungguh kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Taib, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya qabul, menerima, merupakan syarat la ilaha illallah. Anda perhatikan ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap orang-orang kafir. Apa sikap mereka? Sikap mereka adamul qabul. Mereka tidak mau menerima ajakan para rasul. Sikap mereka tidak mau menerima ajakan para rasul. Nah, karena mereka tidak mau menerima ajakan tersebut, maka mereka dikatakan kafir. Dengan demikian, menjadi syarat sah keimanan seseorang dan sah keislamannya indallah, di sisi Allah, adalah kalau dalam hatinya ada sikap qabul, ya, menerima, yang meninggalkan sikap ar-rad, menolak. Jadi anak ulang, dengan demikian menjadi syarat sah keimanan seseorang dan syarat sah keislamannya di sisi Allah adalah kalau dalam hatinya ada sikap qabul, menerima, yang meninggalkan sikap ar-rad, menolak. Jadi mereka dikatakan kafir, kenapa? Karena mereka tidak mau menerima. Jadi orang-orang kafir
memiliki sikap menolak. Mereka mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari atau menolak agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Mereka tidak mau menerima agama yang dibawa oleh para rasul. Maka penolakan terhadap apa yang dibawa oleh rasul itu merupakan kekafiran. Kalaupun ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara hatinya menolak, maka la ilaha illallah yang diucapkannya tidak sah. Jadi menerima la ilaha illallah dengan hati dan dengan lisan. Kalau hanya lisannya tok yang mengucapkan la ilaha illallah sementara hatinya tidak, maka la ilaha illallah yang diucapkan tidak sah. Ini sama seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka, namun hati mereka menolaknya. La ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak sah. Jadi menerima di sini menerima dengan lisan dan dengan hati. Kemudian firman Allah Ta'ala, bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Perhatikan ayat ini. Agama yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya. Jadi para rasul mereka membawa agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang dianut oleh bapak-bapak mereka, orang-orang musyrik. Ini perhatikan, ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kalau antum masih ingat pembahasan sebelumnya, itu kata ahsan. Ketika kita membahas dalil inqiyad. Ketika kita membahas dalil inqiyad, sana ada kata ahsan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini namanya isim tafdil yang tidak ada mafdulnya. Isim tafdil yang tidak ada mafdulnya. Jadi ahda di sini tidak ada mafdulnya. Ahda itu kalau kita artikan yang lebih nyata, memberi petunjuk. Agama yang dibawa oleh para rasul adalah agama yang lebih nyata, memberi petunjuk. Adapun yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian itu tidak ada hidayahnya sama sekali. Jadi bukan berarti apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang juga itu petunjuk. Tapi punya rasul lebih berpetunjuk. Tidak demikian. Ya, jangan kita pahami dari ayat ini, oh yang dibawa oleh rasul itu lebih berpetunjuk. Adapun yang mereka ambil dari nenek moyang mereka itu juga petunjuk. Ya, namun yang punya rasul lebih berpetunjuk. Tidak demikian. Jadi kita harus sering-sering waspada dalam memahami sebuah ayat. Jadi jangan diambil letterlek seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang lebih berpetunjuk, berarti ada yang berpetunjuk. Tidak demikian. Bahkan bisa jadi dalam bahasa Arab dua-duanya tidak ada. Perhatikan, tafdil dan mafdulnya tidak dicintai.
tafdil dan mafdulnya tidak dicintai. Seperti perkataan salaf, ahlifu billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Anda perhatikan, ini perkataan salaf, aku bersumpah dengan nama Allah berdusta itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Coba antum renungkan baik-baik perkataan ini. Aku bersumpah dengan nama Allah berdusta itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Perkataan lebih aku cintai, ini padahal dua-duanya tidak ada yang dicintai. Mengapa demikian? Karena bersumpah dengan nama Allah dusta itu hukumnya apa? Bersumpah dengan nama Allah dusta hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Sementara bersumpah dengan nama selain Allah jujur itu syirik. Jadi dua-duanya dibenci. Dua-duanya dibenci. Namun kenapa di sini dia mengatakan aku bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih baik, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah jujur? Karena ya berbuat haram itu lebih ringan kedudukannya daripada berbuat syirik. Iya atau tidak? Bersumpah dengan nama Allah jujur itu hukumnya haram. Bersumpah, ana ulang, bersumpah dengan nama Allah dusta itu haram. Bersumpah dengan nama selain Allah jujur itu apa sih? Syirik. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Dosa syirik atau dosa dusta? Dosa syirik yang lebih parah. Akan tetapi bukan berarti dia suka dengan dusta, bersumpah dengan nama Allah dusta, bukan. Ya, di sini tidak ada yang dicintai. Sama sekali tidak ada yang dicintai. Nah, bersumpah dengan nama Allah dusta itu jelek, buruk, dan bersumpah dengan nama selain Allah jujur itu lebih buruk lagi. Itu lebih buruk lagi. Jadi dua-duanya tidak dicintai. Dua-duanya tidak dicintai. Bukan berarti dia cinta kepada perbuatan haram dan juga cinta kepada syirik, ya. Hanya saja cintanya kepada yang haram lebih tinggi daripada cintanya kepada syirik. Tidak demikian. Ya. Jadi ini bahasa Arab jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Contoh lain, misalnya perkataan seorang perawi. Seorang perawi berkata, az-zina ahabbu ilayya min an udallis. Berzina lebih aku sukai daripada berbuat tadlis. Berzina lebih aku sukai daripada berbuat tadlis. Tadlis itu menggugurkan rawi yang tidak dia sukai, kemudian mengambil rawi yang berikutnya untuk menghilangkan cacat rawi tersebut. Dan dia sempat bertemu dengan rawi yang satunya, rawi yang di atasnya. Ya, misalnya ana mengambil sebuah berita dari si A. Si A ini hafalannya lemah, orangnya nggak terkenal, ya, hafalannya buruk dan seterusnya. Ana ambil berita dari dia. Terus ana buang ini si A. Ya, ana langsung lompat ke si B. Si B ini orangnya Masya Allah hafalannya kuat, orangnya terpercaya. Jadi ana buang ini si A supaya sanad ana itu bagus, terlihat bagus. Ana bertemu dengan si A, ana juga bertemu dengan si B.
Tapi untuk berita ini ana ngambilnya dari si A. Tapi ana buang dia, ana hapus, ana langsung sampaikan ana dapatnya dari si B. Ini namanya tadlis ya. Ini tidak dibolehkan dalam meriwayatkan hadis. Jadi zina lebih aku sukai daripada berbuat tadlis. Ini isim tafdil. Jadi tafdil dan mafdulnya sama-sama tidak dicintai. Tafdilnya tidak dicintai. Kemudian juga mafdulnya tidak dicintai. Zina enggak dicintai. Tadlis juga tidak dicintai. Cuman ya ini sama-sama buruk. Mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk ya berbuat tadlis ya. Zina buruk, namun ada yang lebih buruk yaitu berbuat tadlis. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara al-qabul dan inqiyad? Kita sudah bahas tentang inqiyad. Sekarang kita sedang bahas tentang al-qabul. Kalau antum ditanya ma farqu baina al-qabul wal inqiyad? Oke. Taib. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang lain. Sini kata penulis wal farqu bainal qabul wal inqiyad. Perbedaan antara al-qabul dan inqiyad sebagaimana tadi sudah disebutkan. Kemudian perbedaan yang lain, annal qabul a'ammu minal inqiyad. Bahwasanya qabul lebih umum daripada inqiyad. Qabul lebih umum daripada inqiyad. Fa kullu munqadin qabilun wa laysa kullu qabilin munqadan. Setiap orang yang inqiyad pasti menerima, pasti qabul. Tetapi tidak setiap orang yang qabul pasti inqiyad. Ya atau tidak? Setiap orang yang inqiyad pasti qabul, pasti menerima. Tetapi tidak setiap orang yang qabul, tidak setiap orang yang menerima pasti inqiyad. Atau perbedaan yang lain, annal inqiyad huwal ittiba' bil af'al wal qabul izharu sihhati zalika bil qaul. Bahwasanya inqiyad adalah mengikuti dengan perbuatan. Inqiyad itu mengikuti dengan perbuatan, sedangkan al-qabul adalah menampakkan kebenaran hal itu dengan ucapan. Tadi ya, al-qabul itu dengan ucapan. Ya, sementara al-inqiyad itu dengan perbuatan. Al-qabul ya tentu dengan ucapan dan dengan hati. Dan keduanya mengharuskan adanya ittiba. Keduanya mengharuskan adanya ittiba. Mengikuti. Fal qabul qabla al-inqiyad. Fal qabul qabla al-inqiyad. Li'annahu la yasihu al-inqiyad hatta yakbal. Mana yang lebih dahulu? Qabul dulu terus inqiyad atau inqiyad dulu terus qabul? Naam, qabul dulu terus inqiyad. Oke, dikatakan sini fal qabul qabla al-inqiyad. Qabul itu sebelum inqiyad. Jadi orang nerima dulu baru tunduk dia. Nerima dulu baru melaksanakan.
li'annahu la yasihu al-inqiyad hatta yakbal. Karena tidak sah al-inqiyad hingga ia yakbal, menerima. Jadi syarat sahnya inqiyad al-qabul. Jadi dia harus menerima dulu baru dia inqiyad. Kalau seandainya dia inqiyad tanpa qabul, sah enggak inqiyadnya? Tidak sah. Ada orang sholat misalnya, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sholatnya sah atau tidak sah? Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dia harus mengucapkan la ilaha, dia harus menerima dulu la ilaha illallah dengan lisannya dan dengan hatinya, baru setelah itu dia melaksanakan konsekuensinya. Kalau dia langsung melaksanakan konsekuensinya, ada orang misalnya menyembah Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka penyembahan dia kepada Allah tidak sah. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus terima dengan lisan dulu, dengan hati, baru dia melaksanakan konsekuensinya. Fa idza qabila wajaba alaihi al-inqiyad lima dallat alaihi kalimatut tauhid. Kalau dia sudah menerima, dia sudah qabul, maka dia wajib inqiyad. Dia wajib inqiyad. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia terima dengan lisan dan hatinya, maka konsekuensinya dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah semata. Wa ala kulli halin fahuma syartani li hadhil kalimatil azimah. Ya, intinya dua perkara ini, al-inqiyad dan al-qabul, merupakan syarat kalimat tauhid, syarat kalimat la ilaha illallah. Allahul musta'an. Taib. Taib, kemudian dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai ayat 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Wa yaqulun, mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena penyair gila, karena seorang penyair gila. Perhatikan ayat ini, innahum, sesungguhnya mereka, ad-dhamir ya'udu alal kufar, dhamir kembali kepada orang-orang kafir. Mereka di sini maksudnya orang-orang kafir, penghuni neraka, di mana ayat sebelumnya telah menjelaskan keadaan mereka. Mereka di sini orang-orang kafir, ahlun nar, penghuni neraka. Kanu, mereka dahulu, ini ketika di dunia, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Sombong dari mengucapkannya. Mereka enggak mau mengucapkannya sebagaimana orang-orang mukmin mengucapkannya. Apa pengertian al-kibr, sombong? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Mana syahidnya? Syahidnya yastakbirun. Yastakbirun. Mereka menolak kebenaran. Harusnya apa? Mereka qabul, menerima. Namun mereka menolak, mereka tidak mau menerima, maka jadilah mereka orang-orang kafir.
Jadi sebab mereka kafir karena mereka tidak mau menerima, tidak qabul. Mereka tidak mau qabul. Ya. Jadi di sini mereka menolak kebenaran, yakni menolak mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi mereka menjadi kafir karena menolak atau tidak mau menerima la ilaha illallah. Maka ini dalil bahwasanya al-qabul atau menerima merupakan syarat la ilaha illallah. Apabila al-qabul tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada. Wa yaqulun, dan mereka berkata, inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Ai nahnu natruku ibadata alihatina wa alihati abaina li ajli qawli hadha syair al-majnun. Apakah kami harus meninggalkan ya sesembahan-sembahan kami dan sesembahan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, karena perkataan ya seorang penyair gila yang mereka maksudkan siapa? As-Sadiq al-Masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang jujur dan orang yang dipercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, Allah dustakan mereka. Allah mengatakan bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan dia Muhammad yang tadi kalian bilang penyair gila ya, dia datang membawa kebenaran. Wa saddaqa al mursalin, dan dia membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Ya, jadi syahidnya di sini sebab kekafiran mereka karena mereka menolak, karena mereka tidak mau menerima. Ini sebab kekafiran mereka. Taib. Jadi dua ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25 dan surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, ini menjelaskan sikap orang-orang kafir. Sikap orang-orang kafir terhadap apa yang didakwakan oleh para rasul, termasuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bacakan penjelasan para ulama. Yukhbiru ta'ala fi hazihil ayat anil umamis salifah. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, wal qurun al khaliyah, dan masa-masa yang telah berlalu. Mimman kazzaba rusulahu walam yakbalu minhum al-haq, yaitu orang-orang yang mendustakan para rasul dan tidak mau menerima kebenaran dari mereka. Bal istakbaru wamtana'u, bahkan mereka sombong dan menolak. Wahtajju bil hujjati al-mal'unah ad-dahidah, dan mereka beralasan dengan alasan yang mal'unah, alasan yang dilaknat, alasan yang terbantahkan atau alasan yang lemah. Apa alasan mereka? Kenapa mereka tidak mau menerima ajakan para rasul? Alasan mereka iqtida'uhum bi abaihim. Mereka mengikuti nenek moyang mereka, allazi mabau, yang telah berlalu, dan juga mengikuti para pendahulu mereka. Perhatikan, ini alasan yang lemah, ini alasan yang batil.
Jadi kalau misalnya ada orang ya, ketika kita sampaikan kepadanya kebenaran, kemudian dia mengatakan, saya tidak mau terima, saya ikut ajaran nenek moyang saya ikut ajaran pendahulu saya, maka alasan ini sama dengan alasannya orang-orang musyrik dahulu. Ya, mereka menolak ajakan para rasul, mereka menolak kebenaran dengan alasan kami mengikuti ya nenek moyang kami mengikuti pendahulu kami. Ini hujjah yang batil, Lakin bila dalil wala burhan, tanpa dalil, tanpa burhan. Walau ja'athum ar-rusulu bil barahin al-wadihah wal hujaji al-qati'ah wa alimu wa tayaqqanu sihhata ma ja'u bihi lama qabilu minhum. Ya, bahkan seandainya para rasul menyampaikan bukti-bukti kepada mereka, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang qat'i, yang pasti, dan mereka yakin kebenaran dakwah para rasul, ada bukti-buktinya, lama qabilu minhum, tetap mereka enggak mau menerimanya. Mereka tetap tidak mau menerimanya. Lisaqawatihim wa su'i qasdihim, karena buruknya keadaan dan niat mereka, dan karena sombong. Ingat, sombong itu apa tadi? Menolak kebenaran dan orang-orang yang menyampaikannya. Fakana jazaohum intiqam Allah Ta'ala minhum bi anwa'il azab fid dunya qabla al-akhirah. Maka balasan bagi mereka adalah Allah akan membinasakan mereka dengan berbagai macam azab di dunia qabla al-akhirah, sebelum di akhirat. Ya, jadi kalau ada orang yang berdalil dengan nenek moyang ya, atau berdalil dengan ini sudah jadi tradisi kami dan seterusnya, padahal tradisi itu isinya syirik ya, isinya kesyirikan, maka kita katakan alasan yang kamu sampaikan itu sama dengan alasan orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik dahulu juga beralasan demikian. Bisa dilihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai ayat 25. Sama persis alasan yang antum sampaikan dengan alasan orang-orang musyrik dahulu. Mereka tidak mau menerima kebenaran dengan alasan ya, kami mengikuti nenek moyang kami mengikuti pendahulu kami. Ya, sering kita dengar alasan-alasan seperti ini, atau mengikuti tradisi ya, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita sampaikan kepada mereka, silakan kalian mengikuti nenek moyang kalian, silakan kalian mengikuti tradisi kalian, selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan ajaran Islam. Tapi kalau bertentangan, maka yang harus kita ikuti ajaran Islam, bukan tradisi dan juga bukan nenek moyang. Ya, jadi ini harus dipahami, karena ini alasan orang-orang musyrik. Ya, alasan ini dulu dipakai oleh orang-orang musyrik untuk menolak agama yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi sebab kekafiran mereka adalah mereka menolak, ya, tidak mau menerima ajakan para rasul. Maka ini dalil bahwasanya menerima merupakan syarat la ilaha illallah, atau syarat sah keimanan. Baik, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baru 2 dalil, masih tersisa 1 dalil dari hadis. Ya, hadis yang cukup panjang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Kami persilahkan.
Jadi tinggal satu dalil. Kemudian setelah itu kita selesai ya pembahasan syarat-syarat dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian nanti kita masuk nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya belum dapat hidayah. Ya, gimana kalau kita orang sholat terus dia jawab belum dapat hidayah? Ya, apa sikap kita? Ya, kita sampaikan kepadanya, kalau antum mau hidayah, antum harus ikut anak ke masjid. Hidayah itu harus dicari. Ya, hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Wallazina jahadu fina, gimana ayatnya? Coba kita lihat ayatnya. Lanahdiyannahum subulana. Ini surat Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau dia sungguh-sungguh nyari hidayah, Allah akan kasih hidayah. Jadi hidayah itu harus dicari ya, bukan ditunggu. Hidayah harus dicari. Cari di tempat-tempat kajian. Ya, cari dengan membaca buku, mendengarkan kajian, bukan ditunggu. Ya, kita katakan kepadanya, antum kalau mau hidayah, antum ke masjid. Karena hidayah harus dicari. Ya, bukan ditunggu. Kalau ditunggu hidayah enggak datang. Tapi kalau antum cari, antum akan dapat hidayah. Antum berangkat ke masjid, ya, insyaallah antum akan dapat hidayah. Nah, baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.